Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah alladzi bi ni'matihi jam'iyatina nahdlatul ulama. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan, pertama pengurus Masjid Nurul Amri dan juga akhina fillah Ustaz Pahlawi dan Ustaz Yusuf dan ustaz-ustaz yang lain, dan juga yang saya hormati pengurus Masjid Hayya 'alal Falah dan teman-teman baik ke semua yang insya Allah ibu-ibu juga yang hadir pada pengajian rutin yang dilaksanakan oleh Baikes Muslim, yang insya Allah semuanya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkumpul di rumah Allah, tiada lain dan tiada bukan, yaitu untuk mengikuti pengajian rutin teman-teman Baikes Muslim, yang insya Allah semuanya tidak sia-sia dari rumah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa ikut majelis taklim, ikut pengajian, maka malaikat Allah itu khusus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengelilingi bumi senantiasa kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat ma'at taslim kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menjadi contoh, beliaulah yang menjadi khatamul anbiya wal mursalin, bahkan beliaulah yang menjadi rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita yang kumpul pada malam ini senantiasa kelak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para asatid, para ustaz, teman-temanku semua, hadirin wal hadirat yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 amalan yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama mengatakan sepakat, barang siapa umat Rasulullah yang melakukan jangan 5 salah satunya, maka senantiasa kita akan membuat tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertama? Yaitu istiqomah salat berjamaah. Ini Pak Bu, luar biasa salat berjamaah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda, yang artinya, karena hadisnya terlalu panjang nanti dibaca semua, waktu tidak cukup. Barang siapa yang berwudu dulu di rumahnya, kemudian melangkahkan kakinya ke masjid, maka senantiasa pasir dan bebatuan, juga pepohonan yang dilewati oleh kita, akan senantiasa mendoakan kepada Allah, memintakan ampun bagi orang yang sholat berjamaah. Ini sholat jamaah luar biasa Pak. Bahkan kita juga teman-teman yang lama di pesantren senantiasa diajari oleh guru-guru kita, oleh ustadz kita, oleh kiai kita, barang siapa kedua orang tua rajin sholat berjamaah, maka yakin anak cucunya salah satu nanti ketika lahir, ketika dewasa akan dijadikan anak soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita senantiasa rajin sholat berjamaah sehingga anak cucu kita menjadi anak soleh dan soleha, anak yang mendinginkan mata kita. Oleh karena itu, ketika seorang ulama bercerita tentang keturunan, barang siapa ketika mau bikin anak, dia tidak lupa membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama, maka yakin anaknya insya Allah menjadi anak soleh dan soleha, dan anaknya akan menjadi anak cerdas di kampung itu sendiri. Luar biasa. Itu pertama. Oleh karena itu saya sangat gembira sekali ketika melihat teman-teman tidak kenal capek. Saya sebenarnya juga bergabung di Baikes, cuma begitulah kalau sudah kawin jadi ustadz itu sudah tahu.
Jadi tidak sama dengan anak-anak muda yang lain. Bahkan sampai-sampai itu guru-guru kita, ulama-ulama kita mengatakan, barang siapa teman-teman yang masih lama tidak dapat jodoh, maka istiqomah salat berjamaah. Bahkan kiai saya mengatakan, barang siapa yang sering salat berjamaah, dia tidak pindah tempat dan menututi takbiratul ihramnya imam selama 41 hari, maka yakin anak cucunya akan dikaruniai oleh Allah ilmu ladunni. Ilmu ladunni ini para hadirin, kalau para ustadz sudah tidak asing lagi, ilmu yang tanpa belajar. Seperti Gus Dur, ketika kisahnya seperti Gus Dur kuliah di Mesir itu, yang lain itu belajar mati-matian, Gus Dur itu tidur ngorok. Tapi ketika ditanyakan oleh dosennya, malah isi yang diajari oleh dosen, buku, kitab, hafal semua Gus Dur. Itulah ilmu ladunni. Mudah-mudahan kita senantiasa jangankan ilmu ladunni, mempunyai keturunan anak soleh dan soleha. Itu amalan yang disenangi oleh Rasulullah pertama. Yang kedua, amalan yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedekah. Ini sering ustaz-ustaz teman-teman kita menyampaikan, sedekah luar biasa. Makanya ajak lalu masekke, sedekah. Apalagi ini teman-teman, alhamdulillah sudah mempunyai masjid sendiri. Mari kita gotong royong sumbang, biar bagaimana masjid kita supaya cepat selesai. Insyaallah dengan sedekah semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bis shadaqah fa innal balaa yatakhatta." Barang siapa yang sering bersedekah, maka musibah, penyakit, semua wabah tidak akan bisa melampaui orang yang sering bersedekah. Makanya orang yang sering sakit biasanya sikke itu, Pak. Sikke itu. Karena dengan sedekah, Rasulullah juga di dalam hadis yang sangat pendek bersabda, "As-shadaqatu tadba'ul bala." Sedekah itu akan menjadi tolak bala. Tapi sedekah yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya ilmu tasawuf, ketika kita bersedekah, tolong ucapkan apa hajat kita. Misalnya teman-teman jomblo, lama tidak dapat jodoh, cari fakir miskin atau pergi ke panitia masjid, saya nyumbang, doakan, tolong doakan puang, Ustaz, mudah-mudahan jodoh saya cepat didatangkan oleh Allah. Itulah, kalau punya hutang tolong puang, doakan hutang saya mudah-mudahan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa yang cepat diterima. Karena jangan sering-sering berdoa di dalam hati. Karena katanya ilmu tasawuf, kalau berdoa di dalam hati bukan tidak diterima tapi lama ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doa dikeluarkan di mulut, maka semua pencipta Allah akan mendengarkan, batu mendengarkan, pasir mendengarkan, pohon mendengarkan, angin mendengarkan, maka sama-sama yang mendengarkan membawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa kita tidak ada yang menghalangi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya syarat-syaratnya doa itu, makmu, terutama ibu-ibu, ini ada 3. Pertama, ada 4. Pertama, doa itu harus baca istighfar 3 kali. Kalau ingin cepat diterima, ajak lalu langsung berdoa, angkat kedua telapak tangan, oh puang, turunkan uang 1 karung. Bukan tidak diterima tapi lama ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa memuji kepada Rasulullah. Yang ketiga, doa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syarat-syaratnya doa, mendoakan orang muslim, baik yang masih hidup atau yang meninggal. Baru berdoa menurut bahasa tak masing-masing, usahakan doanya keluar sehingga didengarkan dengan kuping kita sendiri. Itulah sedekah luar biasa. Bahkan banyak orang yang keliru caranya bersedekah. Oleh karena itu perlu ditiru sedekahnya teman-teman baikes muslim. Langsung itu lurus sasaran. Jangan sering-sering bersedekah di jalanan. Kadang tukang beca itu selesai minta lagi, sehingga bertumbuk-tumbuk pulang itu. Jadi kalau dibawa ke pesantren, dibawa ke fakir miskin, itulah jalur sedekah yang tepat. Jadi jangan bersedekah di jalan-jalan. Bisa bersedekah di jalan-jalan untuk pribadi, tapi kalau misalnya nasi kotak,
usahakan langsung misalnya ke masjid, ke pesantren tahfidz, ke fakir miskin. Itulah yang paling tujuannya tepat menurut Islam. Itu sedekah. Kemudian yang ketiga, amalan yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sering baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu ditiru. Jadi ustadz kita, jadi saya lihat-lihat ada yang ahli sholawat, ini Ustadz Yusuf, Ustadz Pahlawi, ditiru ini. Bahkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan teman-teman yang lain, Ustadz Romli mungkin sama. Barang siapa kelak di hari kiamat, katanya Rasulullah, umatku akan bingung mencari saya, padahal saya ada di depannya. Kenapa? Karena pada waktu hidupnya dia jarang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Kelak di hari kiamat umatku yang paling dekat bersamaku, bahkan lututnya menyentuh kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu umatku yang senantiasa ketika hidupnya memperbanyak sholawat kepadaku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak Bu, bersolawat. Barang siapa yang punya penyakit tekanan darah tinggi, bersolawat. Barang siapa yang sering galau, bersolawat. Terutama anak muda, sering bersolawat. Karena solawat itu menjadi obat hati. Makanya orang kaya gara-gara solawat, orang tenang gara-gara solawat. Para habaib, para ulama kita tidak pernah meninggalkan solawat. Bahkan saya punya kiai, kisah nyata, adiknya kiai saya yaitu Kiai Raden Muhammad Khalil di Situbondo. Ini kalau baca solawat meneteskan, menangis itu, meneteskan air mata. Oleh karena itu, ketika kita khusyuk baca solawat, ketika kita khusyuk baca bersanji, maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti datang, katanya para kiai kita. Solawat banyak, seperti yang dibaca kita bersama, itu solawat syifa. Syifa itu solawat obat. Barang siapa, katanya para ulama, yang istiqomah baca solawat tibbil qulub, maka kekuatan tenaganya insya Allah akan prima. Akan prima. Coba Ustadz Pahlawi, Ustadz Ramli, dan pengurus Masjid Hayy Al-Falah dan teman-teman Baikas, tidak ada yang loyo. Kita sering membaca sholawat tibbil qulub. Baca sholawat tibbil qulub dan harus hafal. Dan inilah juga sholawat tibbil qulub yang diceritakan oleh muassis Nahdlatul Ulama Ki Hasyim Asy'ari, sholawat penolak bala, sholawat penolak wabah. Maka wajib hafal kita sebagai umat Islam. Biar tidak dilakukan, kena tadi dibaca bersama. Ada juga namanya solawat nariyah. Nariyah itu artinya solawat yang dahsyat sekali seperti api. Barang siapa yang mengamalkan solawat nariyah, maka orang yang mempunyai niat jelek akan hancur sendiri. Ada juga tadi yang dibaca solawat burdah. Kalau ingin aman rumahnya, kalau punya pesantren, punya pendidikan, dikelilingi dengan burdah. Bahkan kita di Jawa itu setiap jam 1 keliling di pondok pesantren. Yang berapa hektar itu baca sholawat burdah. Apa katanya Kiai? Barang siapa yang rumahnya dikelilingi dengan sholawat burdah, maka orang yang mempunyai niat jelek tidak akan melihat kepada rumah kita. Orang yang mempunyai niat jelek tidak akan melihat kepada masjid kita. Orang yang mempunyai niat jelek tidak akan melihat kepada pesantren kita. Itulah kekuatan solawat-solawat yang diajarkan oleh para ulama kita, yaitu banyak solawat. Ada namanya solawat hidir. Saya juga diijazah oleh kiai di Jawa. Barang siapa yang baca solawat hidir, habis sholat 100 kali tanpa merubah sikap, maka insya Allah hakul yakin, katanya kiai, rizkinya akan dimudahkan dan tidak pernah kurang daripada uang. Solawatnya pendek, sallallahu ala Muhammad. Ini harus dihafalkan terutama anak-anak muda. Dan sholawat luar biasa. Barang siapa yang senantiasa tidak putus-putus baca sholawat. Bahkan ada sholawat namanya sholawat otomatis. Dibaca sebelum subuh 1000 kali. Maka apa hajatnya? Sebanyak apapun hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka senantiasa akan cepat dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga.
Kemudian yang keempat, apa amalan yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Sekarang Pak Bu banyak lupa baca Al-Qur'anul Karim, bahkan Al-Qur'an diletakkan di mana-mana, bahkan Al-Qur'an diletakkan di tempat yang tidak layak. Nauzubillah tsumma nauzubillahi min dzalik. Bahkan katanya para ulama kita, Al-Qur'an kalau lebih tinggi daripada lutut, maka hukumnya dosa besar. Al-Quran ketika kita membaca Al-Quran diletakkan di bawah, maka hukumnya besar. Ketika kita tidak punya untuk menyentuh Al-Quran, maka dosa. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh kecuali kita dalam keadaan suci. Ada penafsiran sekarang teman-teman yang fahamnya tidak sama dengan kita, tidak punya untuk bisa pegang Al-Quran, tidak punya untuk bisa membaca Al-Quran. Tolong jangan diikuti. Karena sekarang banyak faham-faham yang melenceng, yang tidak sama dengan faham-faham kita, sehingga menyesatkan ke belakang. Dan tolong anak cucu kita juga jangan sampai didoktrin oleh orang-orang yang faham begitu. Kasihan sehingga nanti menjadi anak durhaka dan tidak menjadi anak soleh dan soleh. Al-Quran luar biasa. Bahkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-Qur'ana bila tajwidin fasiqun." Barang siapa yang baca Al-Quran tanpa tajwid dan makhrajil huruf, maka hukumnya fasik. Oleh karena itu, baca Al-Quran yang dapat pahala, baca Al-Quran yang khasiatnya luar biasa dirasakan oleh kita, membaca Al-Quran dengan baik, makhraj dan tajwidnya harus bagus. Kadang kita salah penafsiran, sehingga banyak orang yang hafal Al-Quran, banyak orang yang bagus suaranya ditafsirkan, wih luar biasa baca Al-Qurannya. Ingat Pak Bu, ketika seseorang jadi imam, maka syaratnya imam ada 3. Pertama, aqra'ukum, orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, bukan yang paling banyak hafalannya, bukan yang paling bagus suaranya, tapi bagus bacaannya, makhrajil huruf dan tajwidnya, apalagi ditopang dengan suara dan lagu luar biasa. Jadi sekarang di kampung-kampung itu Pak Bu, ada teman-teman kita yang banyak hafalannya, santri bahkan keluar dari pesantren, wih luar biasa. Orang itu kagum, padahal hafalannya itu bacaannya salah-salah. Jadi saya katakan Al-Quran yang menjadi obat, Al-Quran yang membawa kita nanti kelak di hari kiamat, Al-Quran yang ketika dibaca satu huruf, maka pahalanya 10 kali kebaikan diberikan oleh Allah, yaitu membaca Al-Quran dengan bagus dan makhrajil huruf, tajwidnya juga kita tidak pernah tinggalkan. Makanya baca Al-Quran itu ada 3. Pertama bitartil, dengan baca cepat, dengan baca lambat. Yang kedua dengan dibaca sedang, tapi tidak meninggalkan tajwid dan fasahah. Yang ketiga dibaca dibaca cepat, seperti kita ketika kumpul selamatan majlis ta'lim, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, tapi tetap tidak meninggalkan tajwid dan makhrajil huruf. Maka tetap ini mangkara al-Qur'ana, barang siapa yang baca Quran satu huruf, maka akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amalan yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak kesemuanya, maka salah satunya kita harus menjadi istiqomah. Kalau tidak sholat berjamaah, yaitu sedekah. Kalau tidak sedekah, baca sholawat. Dan kemudian yang terakhir, amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang maksum, tidak ada manusia yang bersih seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang maksum, orang yang dijamin masuk surga, masih tidak pernah beristighfar. Minimal setiap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada riwayat yang mengatakan 100, ada riwayat yang mengatakan 300, bahkan ada riwayat yang mengatakan sampai setiap hari Rasulullah membaca tidak lupa istighfar 1000 kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berlumuran darah, maka yang berlumuran dosa, maka kita harus baca istighfar senantiasa. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan, karena tanda-tanda sudah berbunyi. Mudah-mudahan banyak berkahnya
meskipun sedikit, terutama kepada kaum-kaum anak jomblo. Kalau ustadz ini tidak usah diceramai, saling mengingatkan saja. Mudah-mudahan amalan 5 amalan yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya meskipun tidak kesemuanya, kita dapat melaksanakan secara istiqomah terus-menerus. Ini mungkin yang saya dapat sampaikan. Saya sekali lagi mohon maaf kepada teman-temanku, terutama para hadirin dan hadirat pengurus Masjid Nurul Amri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.